Wah, ini jadi kayak duet berat nih, sama-sama berprestasi nih. Upaya untuk merintis sekolah kita menjadi smart school. Kami bilang ke wali murid bagaimana caranya ke depannya anak-anak ini bermain game, tapi nanti berbasis pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Edukasi Banua. Bertemu lagi dalam Poyur Podcast, acara podcast yang dikelar oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini bersama saya Yuk Hartini, saya akan memandu acara bincang-bincang bersama dua narasumber di depan saya. Ini adalah dua kepala sekolah hebat dari Kalimantan Selatan. Ada Bapak Heri Fitriadi, beliau adalah kepala sekolah SMKN 2 Amuntai. Juga Bapak Indra Wijaya, Kepala SMA Plus Citra Madinatul Ilmi, Banjarbaru. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah, baik. Aduh, ini saya senang sekali nih hari ini bisa bertemu dengan dua bapak yang hebat ini untuk mendengarkan bagaimana beliau kiprahnya di dunia pendidikan, bagaimana beliau memberikan sentuhan-sentuhan di sekolah terhubung dengan TIK, karena beliau ini adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang tentu saja pengalamannya bisa kita share, bisa kita dengarkan, dan bisa kita implementasikan sama-sama sehingga kita juga bisa sesukses beliau gitu ya. Baik, kita coba untuk langsung ke Pak Heri Fitriadi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Udah siap saya eksekusi Pak? Baik. Siap. Pertama Bapak, kita kembali ke masa di mana kita sudah sembuh dari pandemi gitu. Kita sudah mulai ada di masa yang segala sesuatu sudah mulai membaik, termasuk pembelajaran di sekolah. Menurut Bapak, apakah pembelajaran tatap muka saat ini sudah dapat dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan? Lalu bagaimanakah Bapak selaku kepala sekolah yang juga tim pengembang TIK menyikapi agar guru-guru, terutama di SMK nih ya, karena bersentuhan langsung dengan dunia kerja, mempersiapkan diri agar pengembangannya bisa maksimal di kelasnya masing-masing? Baik, alhamdulillah pada hari ini kami diberi kesempatan untuk hadir di podcast ini. Jadi terkait dengan tindak lanjut pembelajaran kita setelah kita melewati masa pandemi, maka kesiapan masing-masing sekolah itu adalah bagaimana mengembalikan seluruh stakeholder yang ada untuk siap kembali memulai sesuatu secara normal, ya. Setelah di masa pandemi kita seperti dalam tanda petik dipaksa ya, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus melaksanakan belajar dari rumah, entah siap atau tidak siap. Nah, tapi ada hikmah dari pembelajaran kita di masa pandemi itu bahwa dengan kondisi yang terbatas pembelajaran sebenarnya tetap bisa dilaksanakan. Apalagi kalau kondisinya sudah normal. Ya, nah, betul. seperti itu. Betul. Itu paling kata kuncinya ya. Nah, jadi tentang kesiapan seharusnya sudah siap, ya. Artinya dengan kondisi terbatas saja bisa dilaksanakan. Sekarang sudah normal, seharusnya sudah siap. Dan satu hal juga yang tidak boleh dilupakan adalah jangan lupakan apa yang telah kita lakukan dengan memanfaatkan TIK untuk pendidikan, jangan ditinggalkan. Sewaktu pandemi gitu ya, Iya, tiba-tiba melek TIK semua guru-gurunya. Ya, Waktu balik ke normal, luring, jangan ditinggalkan, manfaatkan itu karena ada tantangan lebih lanjut yang bisa menjadi peluang kita untuk semakin memajukan pendidikan kita. Betul sekali. Ya, ini saya jadi ikut merasa cemas juga, jangan-jangan setelah balik ke pembelajaran tatap muka, guru-gurunya kembali ke pembelajaran konvensional nih, ngajar dengan menjelaskan dengan buku, lupa deh sama beragam penggunaan TIK yang bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Satu hal yang bisa saya tekankan juga ke guru-guru di Kalimantan Selatan, jangan lupa, meskipun pandemi sudah selesai, bukan berarti kita melupakan pola-pola pembelajaran dengan berbagai macam variasi mengajar, terutama penggunaan TIK. Tetap harus dapat kita gunakan dalam pembelajaran gitu ya. Terima kasih Pak. Kita ke Pak Indra. Halo Pak Indra, ini kepala sekolah yang muda banget ya. Ini meskipun muda, beliau ini punya banyak segudang pengalaman karena beliau adalah salah satu kepala sekolah berprestasi yang bisa kita kulik-kulik nih gimana prestasi beliau dan apa sebenarnya kiprah beliau selama ini sehingga bisa menghantarkan beliau ke salah satu kebanggaan gitu. Nah Pak, selama ini apa prestasi Bapak mungkin terkait dengan
di sekolah terkait juga dengan pengembangan TIK? Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang, saya ucapkan terima kasih kepada MC dan juga BTIKP yang sudah mengundang kami pada hari ini. Jika bicara terkait dengan prestasi, mungkin yang terbaru ini di 2022 saya berhasil mendapat penghargaan internasional. Wow. Itu predikatnya adalah Kepala Sekolah for Innovation in Education. Oke, Itu ini kemarin pasti dilaksanakannya itu di India, Wah. di India. Dan yang tahun 2021 kebetulan sama Pak Heri itu di Hari Guru Nasional ya Pak ya. Itu kami salah satu kepala sekolah. Pak Heri itu adalah kepala SMK terinspiratif di Indonesia, dan kebetulan saya mendapat prestasi di kepala SMA-nya. Dan waktu itu di ini Bu, di kategori kepala SMA saya yang paling muda kebetulan. Dari 20 finalis ya Pak Heri ya, waktu itu ada 20 finalis. Dan ada pengalaman yang sangat menurut saya ya sangat lucu gitu. Ketika saya datang ke sana, saya dianggap ini anak-anak gitu kan. Kadang-kadang siswa gitu ya. iya, kadang-kadang peserta 20 finalis itu nggak menyangka saya ini kepala sekolah. Jadi sangkanya, oh panitia ya. Tapi waktu itu saya senyum-senyum aja. Anak magang gitu Iya. ya. Jadi ada kejadian Pak Heri waktu itu ketika lagi sedang mengambil makan Bu ya, makan siang. Itu disangkanya saya ini adalah panitia atau saya ini guru. Jadi ya, ya itu sudah. pada saat perlombaan kepala sekolah berprestasi Di jadi, Hotel Millennium ya Pak Heri jadi ya. Pak Indra sebagai kepala sekolah SMA berprestasi Iya. dan Pak Heri kepala SMK-nya. SMK-nya. Wah, ini jadi kayak duet berat nih, sama-sama berprestasi nih. Bisa diceritakan Pak mengenai apa sih yang sudah Bapak lakukan di sekolah sampai menghantarkan Bapak menjadi seorang kepala sekolah berprestasi di Indonesia gitu? Pada awalnya memang saya bergabung di Citra Medil Ilmi ini pada tahun 2014 Ibu. Jadi memang awalnya itu saya memang kategori saya mengajar sudah tahun 2005, tapi saya tidak di Kalimantan Selatan. Saya berada di Jakarta, di Bekasi. Kemudian pernah juga saya pengalaman mengajar itu di SD Islam Al-Azhar. Kemudian pernah juga di SDIT ada namanya di Bekasi itu Darul Abror. Dan juga kami pernah juga di sekolah Alam Bekasi Internasional itu juga pernah. Kemudian juga ulun juga pernah saya ini mengajar di SMK Autis Chandra di Mungka Jakarta Selatan. Jadi memang sudah melalang buana ketika 2005 itu, dan kebetulan dapat jodohnya teman kuliah. Oke, jadi tinggal di sini. Jadi tinggal di sini, kebetulan di Gambut, dan bergabunglah ke Citra Ilmi. Jadi memang pada saat itu saya hanya guru biasa, guru SMP, dan kemudian diangkat oleh yayasan itu jadi forum pengembangan mutu sekolah. Jadi mengembangkan bagaimana caranya pada tahun 2014 itu Citra Medil Ilmi ini bagaimana caranya dia bisa bergerak, tetapi memang kemauannya adalah berbasis tadi intelektual dan juga iptek dan juga imtak seperti itu. Jadi memang awalnya seperti itu. Jadi setelah di forum pengembangan mutu sekolah itu sudah berjalan dengan baik, dan akhirnya disuruh untuk menjadi kepala sekolah SMA. Dan di situ Bapak bikin banyak program-program sehingga bisa menghantarkan menjadi kepala sekolah SMA berprestasi. Baik, kita ke Pak Heri. Kalau Pak Heri ini kepala SMK berprestasi nasional gitu ya. Pak, ini salah satu pencapaian yang luar biasa juga nih. Gimana Pak, bisa sharing mungkin supaya kami-kami yang di jenjang pendidikan yang lain bisa meniru apa yang sudah Bapak lakukan? Jadi kalau boleh berbagi, kami memulainya sejak jadi guru sebenarnya. Ya, jadi apalagi yang terkait dengan pemanfaatan TIK di pendidikan. Jadi saya diangkat tahun 2005 ya sebagai PNS guru. Nah, lomba yang pertama kali saya ikuti itu adalah tahun 2008 National Innovative Teacher Competition ya, yang dilaksanakan oleh PT Microsoft se-Indonesia. Alhamdulillah kita masuk semifinal. Nah, itu saya mengangkat, waktu itu lombanya tentang PTK yang mengangkat pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, saya waktu itu mengangkat penggunaan modul multimedia dalam pembelajaran. Modul multimedia. Dalam Berarti modulnya bukan berbentuk print out gitu ya, lebih ke multimedia. Iya, jadi
waktu itu saya cuma membuat modulnya berbasis PowerPoint, tapi ada videonya, masukkan videonya menggunakan aplikasi Camtasia. Dan itu Nah, diakses siswa, Pak ya? iya dari Wah, siswa. luar biasa. Ini yang Jadi asik itu, nih. jadi maksud saya sejak jadi guru kita sudah walaupun bukan jurusan IT ya, kita sudah mulai Ketertarikan. Ya. memanfaatkan IT itu karena mungkin di 2008 tuh Camtasia tuh mungkin masih masih Belum baru, familiar belum gitu ya familiar ya. orang-orang. Iya. Iya. Apalagi kalau dibanding sekarang mungkin sudah zamannya TikTok segala macam itu sudah ketinggalan jauh. Udah nggak up to date lagi gitu Iya, ya. Anak-anak kayaknya nggak tertarik iya, lagi nih karena iya, penggunaan sumber-sumber belajar yang sifatnya lebih menarik jauh lebih banyak gitu. iya, Tapi di masa itu Bapak sudah memikirkan hal tersebut iya. dan mengatakan Alhamdulillah Bapak. ketika ikut lomba masuk semifinal walaupun belum juara ya. Dan kemudian di 2012 itu kita ikut lomba yang diselenggarakan oleh BPIKP. Jadi mungkin bagi yang masih belum tahu, kita wajib bersyukur dengan adanya BITKP Betul ya, sekali. karena setiap tahun itu ada lomba untuk menggugah kreativitas guru. Dulu ada lomba website sekolah, kemudian ada blog guru, kemudian ada lomba media pembelajaran. Nah, jadi keuntungannya apa kalau kita lomba ya? Berharap juara boleh, cuma dengan ikut lomba kita kesempatan untuk belajar. Karena Pengalaman. ya dari semua peserta kita bisa melihat seperti apa karya orang ya. Kemudian secara tidak langsung juga sebenarnya kita kalau dari sisi guru kan itu kita sudah membuat sebuah karya inovatif sebenarnya. Ya. Dan dengan ikut lomba secara otomatis karya kita itu ternilai oleh juri. Betul. Nanti dapat sertifikat. Bukan cuma itu, Pak. Iya. Bahkan bisa diadopsi, bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain juga. Iya, Oh, betul. ternyata bisa seperti ini gitu. Iya. Tuh, sahabat edukasi Banua, jangan lupa bahwa BTIKP itu selalu mengadakan lomba-lomba yang memberikan banyak kesempatan untuk guru belajar dan memberikan pengalaman yang baru gitu, Iya. Pak ya. Jadi untuk tahun ini misalnya ini sudah materinya buka PowerPoint udah lewat, mungkin sekarang sudah ke animasi, sekarang sudah arahnya sudah ke animasi. Untuk media pembelajarannya ada animasinya sekarang yang kita tahu. Nah, itu sebagai guru, kemudian sebagai kepala sekolah juga saya alhamdulillah sebelumnya di 2019 kan sebagai kepala sekolah berprestasi untuk tingkat kabupaten dan provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kemudian berkesempatan kemarin ikut program pelatihan kepala sekolah di Simeo Bangkok ya. Jadi semua kepala SMK ya kemarin dikirim ke sana yang berprestasi selama 21 hari. Nah, di sana kita diarahkan bagaimana kita upaya untuk merintis sekolah kita menjadi smart school. Nah, jadi di sana kita belajar banyak seperti apa sebenarnya langkah-langkah untuk menjadikan sekolah kita sebagai smart school. Ya. Jadi tadi untungnya ketika pandemi kita tadi dipaksa. Jadi kita itu seperti menumpahkan semua teori-teori kita segala macam. Jadi kalau kami cerita boleh di sekolah kami, jadi di awal-awal itu ada yang pakai WhatsApp group, ada yang pakai YouTube, ada yang lewat Facebook segala macam ya. Nah, lalu kita lihat kan siswa bisa bingung nih. Di sini harus pakai akun ini segala macam. Akhirnya kita siapkan, kita putuskan kita tidak seperti itu lagi. Ada yang pakai Google Classroom juga repot dengan akun segala macam. Akhirnya di sekolah kami gunakan dengan learning management system. Kami pakai aplikasi model ya. Semua terpadu di sana dan itu menjadi lebih mudah. Nah, jadi ketika kemarin di periode Januari Juni pandemi itu kita masih pengenalan aplikasi model itu. Kalau sudah Juli Desember itu sudah wajibkan. Jadi secara tidak langsung kita tidak lagi memakai katakanlah Google Classroom, WhatsApp Group. Kita cukup lewat situ saja. Ya, lewat aplikasi situ sudah terintegrasi. Semacam LMS gitu? LMS. Jadi kalau kita di kampus dulu seperti Besmat. Ya, nah, seperti itu kita. Itu pakai model juga. Jadi sekolah kami di 2020
2021 sudah pakai itu. Sampai sekarang kita pakai. Nah, Jadi meskipun mau jarak jauh, mau luring, daring, kayaknya semua lebih simpel Pak ya. iya, Dan terfokus ke dalam itu, satu betul. destinasi. Nah, Baik. jadi itulah yang pengalaman itulah yang kita tuangkan di lomba kemarin. Jadi kita benar-benar real dan juri melihat itu bahwa yang kita lakukan benar-benar nyata, bukti fisiknya bisa di tracing, Betul. bukan dikarang-karang, dan kita memang ada Memang programnya. sudah dilakukan Sudah gitu Pak ya. dilakukan. Sehingga kita bukan cuma sekedar bercerita, tapi memang sudah men-share apapun yang sudah dilakukan. Alhamdulillah kemarin dinilai yang terbaik gitu ya. Juara 1 Pak ya. Juara 1. Wah, luar biasa. Kita ke Pak Indra. Pak Indra, menurut Bapak gimana sih penguasaan kompetensi dan pemanfaatan TIK oleh guru-guru di Kalimantan Selatan? Apakah sudah bagus atau apakah masih perlu, menurut analisa Bapak nih ya, sebagai salah seorang kepala sekolah dengan pengembangan TIK yang luar biasa di sekolah gitu. Apakah kita masih perlu pembenahan? Apakah harus belajar banyak atau sudah mengalami satu peningkatan yang cukup baik mungkin? Jika kita lihat ya, di pandemi kemarin itu grafik meningkat, berarti seluruh guru yang ada di Kalimantan Selatan. Dan juga setelah kami lihat ya, di beberapa sekolah itu mereka melaksanakan workshop, in-house training terkait dengan pengembangan pembelajaran berbasis TIK. Dan kalau kita lihat dari data kemarin kan ada kan ya, data oleh pendidikan provinsi itu, bagaimana guru tersebut menggunakan TIK untuk menanggulangi learning loss yang terjadi di pandemi ini. Dan khususnya di sekolah kami di SMA Plus Citra Ilmi itu, sebelum mereka terjun untuk pembelajaran, jadi mereka itu kami workshopkan, kami IHT-kan itu terkait dengan pembuatan ini media pembelajaran, terkait dengan quizzes misalnya, kemudian juga ada misalnya Google Meet gitu kan, kemudian juga misalnya dengan game learning yang ada. Ternyata memang peserta didiknya enjoy ketika mengalami pembelajaran, tapi gurunya lumayan membuat mendesainnya itu lumayan lama. Kemudian juga guru-guru berpikir bagaimana caranya, apalagi kami ya sekolah swasta ini, agar konsumen kami tidak merasa, anggaplah learning loss itu tidak terasa lagi gitu. Jadi kami sebagai seorang guru waktu itu bagaimana caranya di pandemi tersebut, anggaplah menyediakan aplikasi-aplikasi bagaimana caranya anak-anak bisa enjoy di rumah. Karena nanti ke depannya anak-anak nanti takutnya learning loss, tidak mengerjakan apa-apa. Benar tadi kata Pak Heri, ada LMS, ada modul dan sebagainya, itu yang kaitannya kita memantau anak-anak. Mungkin nanti bisa jadi hybrid learning nanti gitu kan. Iya benar. Pola-pola pembelajaran ke anak-anak milenial itu emang harus disesuaikan. Jangan sampai kita gurunya ngajarnya ala-ala kolonial gitu ke anak-anak milenial, itu nggak implementatif, nggak akan diterima oleh mereka gitu. Jadi memang satu frekuensi. Nggak satu frekuensi Pak ya. Jadi betul banget bahwa bagaimana pengembangan TIK ini sangat diperlukan dalam pembelajaran, dan ini jadi PR nih buat para guru-guru. Mungkin untuk guru-guru di dua sekolah Bapak ini adalah guru-guru yang sudah kenal dekat dengan TIK itu sendiri. Gitu ya. Mungkin tidak juga. Cuma kalau di tempat kami salah satu program yang katakanlah kami lakukan itu adalah kami membentuk tim khusus, Bu. Jadi tim unit pengembang sumber belajar. Nah, jadi mereka inilah yang menggawangi katakanlah LMS kami. Kemudian prinsip kami adalah kami tidak akan meninggalkan guru-guru kami yang katakanlah dalam tanda petik mungkin masih lemah dalam penguasaan IT. Belum melek IT. Tapi misalnya kita sampai pada kesimpulan seperti ini, Bu Yayo ya. Jadi kalau misalnya guru itu katakanlah sudah mungkin stack ya, tidak mungkin lagi lah untuk menguasai itu, kita tidak akan meninggalkan. Kita hanya minta konsepnya ada. Bapak Ibu pengen seperti apa konsep medianya, kalau kita lalu didampingi gitu ya. Iya. Tim kamilah yang membuatkan. Tapi segala konten segala macam guru itu yang menyediakan. Jadi guru itu tetap punya media, ketika materi atau konten itu ditaruh di LMS, yang muncul kan nama gurunya, bukan nama timnya. Meskipun di belakang layar timnya yang mengerjakan segala sesuatunya. Sehingga guru itu tetap mempunyai prestis di mata siswa. Itu kan yang penting. Jangan sampai kan kita tidak ingin ada anggapan misalnya dari siswa, wah ibu ini kurang gaul nih. Jangan, kita lah tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah untuk itu gak jadi masalah tersebut ya Pak. Wah.
Luar biasa. Pak Heri, tadi saya mendengarkan cerita Bapak mengenai pembelajaran di masa pandemi yang mengantarkan Bapak menjadi juara satu nasional gitu. Bisa diceritakan nggak Pak tahapan-tahapan tentang implementasi TIK-nya dari mulai awal gitu ngapain dulu sampai hingga akhirnya diakui sebagai hal yang prestisius buat sekolah gitu. Iya. Bisa diceritain Pak? Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, mungkin kalau kita pernah membaca bahwa pemanfaatan TIK untuk pendidikan itu ada 3 aspek. TIK itu dimanfaatkan yang pertama oleh siapa? Oleh guru. Alat bantu guru untuk mengajar. Betul. Yang kedua, TIK itu dimanfaatkan oleh siswa. Untuk apa? Alat bantu siswa untuk belajar. Yang ketiga, TIK dimanfaatkan untuk apa? TIK dimanfaatkan sebagai alat bantu interaksi antara guru dan siswa Siswanya. selama. Nah, itu tiga itu sebenarnya. Jadi kalau kita punya perangkat TIK, kalau 3 itu tidak kita manfaatkan betul, Tidak ya, akan maksimal ya. tidak maksimal. Perangkat TIK kita menjadi simbol kekinian saja istilahnya. Simbol kekinian saja. Hanya sekedar penghias gitu Pak ya. Iya, simbol kekinian. Tidak. Nah, kemudian terkait step-step tadi, ada dalam pemanfaatan TIK itu, implementasi TIK itu kan ada 2 sisi yang selalu teorinya. Tadi kan saya bilang masa pandemi itu sepertinya kita menumpahkan semua teori itu ya. Jadi kita benar-benar laksanakan. Jadi ada 2 sisi. Sisi kiri ini adalah bagaimana, kalau ini dalam konteks guru ya, bagaimana guru belajar tentang TIK-nya. Di sisi sebelahnya, bagaimana guru memanfaatkan TIK itu tadi untuk kegiatan pembelajaran. Nah, di 2 sisi ini, itu ada 4 step. Ada step emerging, ada applying, ada infusing, terakhir transforming. Nah, paling tinggi kan sudah transformasi. Sudah mentransformasi. Jadi, kalau selama ini barangkali kita masih di tahap emerging, kalau di sisi ini belajar tentang TIK masih belajar tentang aplikasi ini. Kemudian di sebelah kanannya mungkin ada yang memanfaatkannya untuk grup kelas seperti itu ya, dari WhatsApp grupnya seperti itu. Tapi ketika di pandemi kita langsung lompat ke transforming. Iya, melewati beberapa tahapan yang lainnya ya. Dipaksa kita lompat kita ke transforming karena TIK-nya sudah terkoneksi bukan hanya untuk kegiatan pribadi yang mungkin unsur medsosnya lebih kental gitu. Sekarang TIK-nya masuk ke yang kegiatan yang sudah terkoordinasi lintas mapel barangkali, lintas sekolah barangkali ya, lintas wilayah negara ya, seperti itu. Akhirnya kita secara tidak sadar sudah bertransformasi sebenarnya, dan transformasi itu sebenarnya bisa diprogram sebenarnya ya. Kalau dulu Postekom, sekarang Posdatin ya. Postekom itu punya 4 tahapan transformasi itu. Jadi alhamdulillah lah, walaupun mungkin belum sempurna transformasinya, tapi kita menganggap apa yang kita alami di masa pandemi itu benar-benar merupakan sebuah transformasi. Nah, jadi yang terkait di masa pandemi itu untuk kami misalnya, bagaimana kami melayani pembelajaran berbasis daring ya. Kemudian tadi melalui LMS, kemudian pembentukan tim tadi. Kalau tanpa tim kami kira bisa saling lempar tanggung jawab. Tidak bisa kerja sendiri ya Pak. Kemudian yang ketiga, kami membentuk tim liputan siswa, Bu. Tim liputan siswa? Betul, Pak. Jadi yang terpikir oleh kita apa saat ini? TIK itu kan salah satu unsurnya apa? Konten. Selain perangkat lunak, perangkat keras, yang ketiga apa? Konten. Materinya gitu ya. Konten siapa yang sekarang kalau di masa pembelajaran digital, pembelajaran abad 21, lebih penting mana? Konten siswa atau konten guru? Pertanyaannya. Betul. Konten siswa kan? Karena sifatnya harus student center, otomatis siswa betul. yang jadi senternya. Nah, jadi kami tim liputan siswa ini, Bu, kami ini sudah 2 kali terakhir tahun 2021. Kami mengundang narasumber dari PWI Kabupaten, kemudian dari Dinas Kominfo Kabupaten menjadi narasumber. Kita ingin ajari anak-anak kami cara membuat konten yang benar. Yang ada 5W
5W1H-nya itu. Ya itu. Hmm. Jadi memang diajari sampai membuat liputan pakai kamera. Luar biasa. Berarti Jadi fungsi gurunya fasilitator, Pak ya? betul, Bu. Jadi Oke. sekarang kalau apa-apa mau lomba nggak perlu repot, Bu. Anak-anak sudah Orangnya mahir. sudah ada. Iya. Tinggal cari temanya. Betul. Nah, kemudian setiap kegiatan sekolah nggak perlu memanggil orang luar, anak-anak saja. Sudah ada sumber daya yang bisa Nah, diberdayakan ya di betul. sekolah. Waduh, luar Kemudian biasa nih, yang Pak. berikutnya yang kami mungkin dinilai berhasil juga adalah bahwa TIK kita tidak hanya melulu untuk pembelajaran, kita juga memanfaatkan TIK untuk kewirausahaan sekolah. Jadi promo-promo produk sekolah melalui digital marketing. Ya, jadi kami punya butik, kemarin sempat masuk di Shopee juga gitu ya. Mm-mm. Ada tim yang mempromosikan gitu ya Betul. dari jurusan yang lain ke SMK ya. Iya, selain medsosnya kita lebih ke Instagram sebenarnya saat ini. Ya, Jadi mainnya di sosmed. nah, jadi Betul. jangan tanggung-tanggung lah kalau dengan TIK tuh. Ya, jadi tadi supaya pemanfaatannya ini maksimal. Kalau kita punya HP ini lebih banyak untuk apa? Apakah lebih banyak untuk sekedar chat WA atau ini juga untuk promosi jualan ya? Iya, betul. Harus bisa dimaksimalkan ya Dimaksimalkan, penggunaannya ya. iya. Betul. Terima kasih, Iya. Pak Heri. Ini luar biasa deh, menarik sekali ya. Iya. Tapi yang seperti ini memang membutuhkan orang-orang yang pemikirannya itu jauh ke depan gitu. Mudah-mudahan sejenis Pak Heri, Pak Indra ini akan lebih banyak lagi nih komunitasnya di Kalimantan Selatan. Bisa menggerakkan banyak orang. Pak Indra, saya kembali ke Pak Indra. Saya Iya, tertarik untuk membahas mengenai salah satu prestasi Bapak sebagai salah seorang narasumber untuk virtual reality. Bagaimana implementasinya tuh, Pak? Lalu di sekolah maksudnya, implementasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, dan bagaimana pemanfaatannya nih untuk guru-guru terutama di daerah Kalimantan Selatan. Iya, sebelumnya ketika saya datang ke BTKP ternyata ada VR juga di sini ya, virtual reality. Baru tahu tuh kemarin ketika datang, ya kan. Memang terkait dengan virtual reality ini memang anak zaman now ini seharusnya sudah ke sana arahnya. Karena kenapa? Kalau kita melihat mereka itu lebih banyak di gadget, ya kan, main game misalnya. Dan disitulah kita kemas virtual reality itu berbasis pembelajaran. Jadi nanti kan ada alat VR-nya berupa kacamata, nanti bisa juga mungkin nanti dari HP juga bisa kita gunakan. Mungkin kemarin itu kami berusaha mengembangkan dari Milia Lab terkait dengan produknya. Jadi nanti pembuatannya itu adalah kontennya itu dari laptop. Tergantung nanti misalnya guru tersebut mau mengajarkan materi apa, misalnya terkait dengan biologi, fisika. Jadi itu juga virtual reality itu untuk menghemat anggaran juga. Jadi kita nggak pakai lab kan, labnya langsung anak-anak ceritanya jalan, kemudian pembelajaran di laboratorium misalnya, dan itu sangat kalau berhasil nanti guru-guru di sekolah kami atau di Kalimantan Selatan ini, jadi anak-anak nanti pengalihan main gamenya itu adalah game berbasis pembelajaran. Ini yang sedang kami pikirkan. Kenapa kami kemarin ini, Bu Yayu, kita melakukan anggaplah kuesioner kepada wali murid. Ternyata mayoritas mereka anak-anaknya di rumah menghabiskan waktu untuk main game, COC misalnya, Getrich dan sebagainya. Wah, ini kan kayaknya mereka terkondisikan untuk main game pada saat pandemi ini selain belajar. Iya. Jangan-jangan justru porsi main gamenya lebih gede nih daripada belajarnya nih. Ternyata begitu. Jawaban orang tua setelah kami beli kuesioner itu memang mereka identik main game. Main gamenya itu memang sudah melebihi kapasitas mereka belajar. Jadi kami bilang ke wali murid bagaimana caranya ke depannya anak-anak ini bermain game tapi nanti berbasis pembelajaran. Jadi gamenya diarahkan untuk menuju ke kegiatan pembelajaran. Ya, makanya bisa salah satunya adalah dengan virtual reality tersebut gitu kan. Tergantung nanti memang bikin kontennya lumayan lama satu materi itu, tapi kan ke depannya itu kan bisa kita anggaplah kita kumpulkan dan nanti itu kan akan dipakai setiap pembelajaran yang ada. Jadi bisa dipakai tahun demi tahun. Paling nanti tinggal bagaimana caranya guru-guru itu memperbaharui kembali kontennya ketika mereka ingin melakukan pembelajaran. Jadi ini sudah berjalan ya pengembangan itu? Iya, sedang pengembangan. Nanti ini ke depannya bagaimana caranya nanti di SMA Plus Citra Model ini jadi orang tua itu dan juga guru nanti bisa tahu ternyata anak-anak diajarkan sesuai dengan zamannya gitu kan. Jadi tidak lagi ketinggalan zaman gitu dan pembelajaran. Seolah mereka lagi
mungkin tidak lagi mengadopsi konvensional, tapi tetap konvensional tidak kita Nggak bisa tinggalkan, ditinggalkan juga. tapi kita komparasi dengan metode atau model yang zaman now atau Betul. kekinian. Ajarlah anak sesuai dengan kodrat zamannya gitu. Iya. Jangan sampai kita mengajar dengan pola-pola yang lama sementara mereka berpikirnya sudah jauh ke depan Iya. gitu ya Pak. Lalu Pak, bagaimana menurut Bapak mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah, oleh guru-guru di Kalimantan Selatan terutama tentang penguasaan TIK dan pengembangannya dalam kegiatan pembelajaran? Iya. Jadi gini ya, terkait dengan penguasaan TIK, anggaplah dalam individu seorang guru, satu ya tadi, jangan takut gitu kan, jangan takut salah. Jangan takut mencoba. Iya, mencoba. Jadi apa? Kaitannya dengan TIK kan nanti itu ada, anggaplah ada juknisnya bagaimana cara, dan salah itu wajar ya Pak Heri ya. Ketika kita zaman dulu kan lebih booming PowerPoint ya kan, PowerPoint. Itu awalnya kan kita nggak bisa, bagaimana caranya bikin animasi dulu. Ulun saya masih ingat, saya coba bikin running tag dulu di PowerPoint itu. Ternyata bisa, ada caranya. Oh, ternyata di televisi sekarang sudah ada kan, seperti ternyata di PowerPoint dulu sudah ada Sebenarnya kesana, bisa juga. running tag. Itu makanya dulu waktu saya buat itu pertama kali PowerPoint ada running tag berjalan Indra Wijaya gitu kan, jalan. Dan itu orang kaget kok bisa. Oh, ternyata dari sini aja ininya aplikasinya. Kemudian bisa juga ditambahkan misalnya ada sampo misalnya, ya kan itu juga bisa. Kemudian saya masih ingat dulu waktu saya mengajar di MI dulu, pertama kali saya mengajar dulu di MI, anggaplah SD berarti kan, itu saya sudah menguasai aplikasi animasi 3 dimensi, Scratch namanya. Jadi Scratch itu bagaimana animasi itu anak-anak nanti suara anak-anak itu dijadikan konten pembelajaran. Dan Suara itu mereka sendiri iya, gitu ya. senangnya minta ampun tuh anak-anak kita. Iya. Zaman dulu sulit sekali nyari mic untuk merekam suara anak tuh susah banget. Sampai kita nyari-nyari bagaimana caranya mereka bisa merekam dari HP. Dulu HP nggak terlalu canggih ya, pakai laptop dulu. Oh, ternyata bisa. Kalau zaman sekarang kan, wah, sangat banyak aplikasi. Dan Scratch itu bahkan mereka menghasilkan sebuah karya itu ada, karena dulu saya mengajar bahasa Arab ya, kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Jadi mereka bikin konten muhadasah, percakapan berbahasa Arab, dan itu suara-suara mereka, dan nanti di konten itu ada burung misalnya, kemudian juga ada harimau dan sebagainya. Jadi mereka yang buat. Jadi nanti apa sih outputnya? Outputnya adalah ketika mereka berhasil menciptakan atau menghasilkan sebuah karya, itu orang tuanya otomatis juga bangga. Oh, ternyata hasil anakku karya anak sendiri bukan nih, hanya gitu belajar ya. tapi hasil karyanya. Jadi apa? Pengembangan TIK ini khususnya di Indonesia seharusnya lebih digiatkan kembali. Apalagi kan kita kerjasama dengan BTKP misalnya di kedepannya nih, sekolah-sekolah kita ini yang di Kalimantan Selatan. Jadi nanti bagaimana caranya sekolah yang ada di Kalimantan Selatan ini melek teknologi, dan guru-gurunya itu sudah nggak asing lagi. Oh, ini sudah mainan kita gitu kan, nggak bisa lagi dipungkiri gitu. Jadi apa? Jadi nanti berkesinambungan sekolah kita yang ada di Kalimantan Selatan ini sudah berbasis TIK, dan kedepannya bisa menyaingi anggaplah dunia-dunia internasional yang ada. Padahal kan kita minta rela mungkin kita tinggal perbaiki aja sisi internet di Indonesia ini bagaimana. Kalau di luar negeri kan kayak kita ngebalik buku, internet cepet gitu kan, kalau kita aksesnya mudah kan ya kan, kemana aja udah tersedia sudah wifi. tersedia wifi-nya, dan itu juga sudah sangat detik hitungannya gitu kan. Kalau di Indonesia ini kan masih ada, khususnya Kalsel juga ada beberapa daerah yang masih belum tersentuh oleh wifi atau speedy. Dan ini PR kita khusus untuk ke depannya, bagaimana caranya pemerintah menggalakkan TIK ini, dan nanti ke depannya pendidikan Indonesia bisa maju berkesinambungan, dan kalau bisa kita bisa menyaingi Singapura dan Malaysia, karena kan kita tapi bisa lah gitu, meskipun kita tertinggal tapi tetap kita bisa menyaingi. Karena kita pernah ke Singapura dulu, kami ajak anak-anak kami ke Singapura dan Malaysia, ternyata memang sangat canggih mereka gitu kan. Mungkin jadi catatan juga sih ya. Alangkah bagusnya mungkin seandainya semua sekolah di Indonesia, paling tidak sekolah ya, kalau kayak fasilitas umum oke lah, nggak apa-apa. Iya. Sekolah di Indonesia tuh punya akses wifi yang gratis disediakan pemerintah, dan anak bisa akses semuanya dengan mudah gitu. Karena setuju itu, Bu. Iya, kayaknya ini belum bisa dengan mudah kita dapatkan di Indonesia gitu. Kalaupun ada wifi itu aksesnya nggak, kalau SMK mungkin oke ya Pak, udah tersedia, tapi kalau seperti SD, SMP itu masih butuh pengembangan yang lebih bagus. Terima kasih Pak Indra. Kita ke Pak Heri. Pak Heri, kira-kira apa sih harapan yang ingin Bapak sampaikan terkait pengembangan juga peningkatan kualitas pembelajaran berbasis TIK yang dilaksanakan di sekolah-sekolah terutama pasca pandemi COVID-19 ini?
Yang pertama tentu adalah tadi kita menjaga komitmen kita. Jadi minimal, saya bilang minimal ya, minimal kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai pendidik. Tapi itu minimal ya, biasa. Yang utama adalah apa sebenarnya? Pengembangan diri. Pengembangan diri kita. Karena guru itu mulia karena karya. Betul kan? Betul. Ya, yang selalu menjadi tema hari guru itu mulia karena karya. Buatlah karya. Karena disitulah barangkali kita bisa meninggalkan jejak ya, atau warisan kepada ya minimal kepada anak-anak kita, syukur-syukur bisa kepada rekan-rekan guru kita yang lain dengan karya kita itu ya. Dan ya kembali selalu berpulang ke sana. Jadi kan, manusia itu kan katanya sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Itu aja sederhana sebenarnya. Kembangkan diri, buatlah karya. Iya. Gitu ya. Karena kalau nggak ada karya kayaknya kita hanya sekedar bekerja, sekedar menghabiskan waktu, formalitas juga rutinitas yang nggak bisa ditinggalin gitu. Selebihnya sama aja, nggak ada karya yang dihasilkan. Tapi kalau punya karya bisa di-share ke orang lain, ke guru yang lain, juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh siswa gitu. Nah, mungkin satu hal lagi terkait pemanfaatan TIK ini, kita kadang semacam terbelenggu terhadap suatu pola tertentu, bahwa kalau pemanfaatan TIK itu harus menguasai ini, harus belajar ini, ya. Padahal misalnya dari hal yang sederhana dulu. Ya, misalnya kalau saat ini kita terbiasa dengan Zoom atau Google Meet, BTKP punya ROM juga gratis itu. Silahkan hubungi masing-masing tim pengembang TIK kabupaten, nanti difasilitasi memakai seperti layaknya Zoom ya. Jadi ada nggak yang terpikir misalnya Google Meet itu kita manfaatkan untuk twinning kelas kembar. Ya, baik. Misalnya di sekolah saya nih ada guru matematika kelas 10 misalnya, dia nanti koneksi dengan guru SMK mana kelas 10 juga, syukur-syukur di Pulau Jawa misalnya. Twinning kelas kan nanti pada saat jam guru matematika yang di Jawa sana, kita nonton belum ngajar. Nah, ini ada hubungannya dengan ini nih, peningkatan kualitas pemanfaatan TIK dan digitalisasi ya Pak. Betul. Nah, menurut Bapak apakah ada cara nggak atau kiat tertentu supaya apa yang Bapak sampaikan itu bisa diimplementasikan dengan baik oleh guru-guru? Bukan hanya di sekolah Bapak, tapi juga guru-guru di sekolah yang lain. Jadi konsep smart school itu infrastruktur penting, benar. Cuma tadi kita mencari cara-cara mudah, sederhana, yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk belajar. Seperti tadi twinning class ya. Jadi kita waktu di Bangkok itu dikenalkan itu. Waktu itu masih pakai Webex loh, belum Zoom. Kami masih itu juga masih jarang orang akses ya Pak ya. ya. Jadi kita selama seminggu tuh tiap sore diajari itu aplikasi Webex itu. Tapi ketika dengan Zoom udah kita tinggalkan itu karena begitu mudahnya. Ada yang lebih mudah dan lebih canggih gitu. Cuma kan bukan tentang belajarnya itu. Bukan hanya tentang belajar, tapi memanfaatkannya itu. Nah, jadi salah satunya misalnya twinning class, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya SMK saya di Amuntai dengan SMK di Barabayam ya, dekat aja. Kita bisa memperbaiki. Kita tahu misalnya di SMK tertentu di Barabayam misalnya ada guru IPA yang bagus. Nah, coba twinningkan, kita kalau bikinkan kelas kembar, kelas IPA di Barabai itu dengan kelas IPA sekolah kita. Guru sana aja. Nanti guru kita yang anggap baik, nanti kita twinningkan dengan kita berbagi. Bisa semacam apa ya namanya ya, partner gitu ya. Jadi siswa kita mendapatkan pembelajaran IPA yang bagus dari guru IPA yang ada di Barabai misalnya. Lalu bertukar dengan nanti itu baik, fasilitasnya sudah ada Bapak, betul. Cukup pakai Google Meet. Ini sepertinya layak untuk ditiru nih. Terima kasih ya. Tapi kami pun belum sampai baru ide ya Pak. Iya. Tapi bisa lah ditiru. Iya. Baik, kita ke terakhir nih ke Pak Indra Wijaya. Singkat saja Bapak, menurut Bapak apa sih peran yang harus diberikan oleh pemerintah daerah ini terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Apakah
harus ada lagi nih yang kita butuhkan dan kita minta dari mereka-mereka ini supaya peningkatan mutu pendidikan bisa lebih mudah untuk kita dapatkan. Mungkin saran kami ya terkait dengan teknologi ini khususnya untuk pemerintah atau Dinas Pendidikan Provinsi, mungkin nanti Disdikprov bisa membuat sebuah program bagaimana caranya nanti anggaplah di Provinsi Kalimantan Selatan ini guru-gurunya sudah anggaplah paten bisa penguasaan TIK seluruhnya, dan nanti mungkin ada program ya entahkah itu workshop, IHT dan sebagainya, tapi nanti juga dimonitoring evaluasi semua sekolah yang ada di Kalimantan Selatan ini sampai mana dia pemanfaatan TIK-nya, kemudian sampai mana dia bisa mentransformasinya ketika dalam pembelajaran, dan kemudian apa output-nya ketika nanti itu sudah tersampaikan ke peserta didik. Bahkan juga kalau bisa nanti bukan sekedar output ya Pak ya Bu Yayu, mungkin nanti ke impact-nya, kemudian ke benefitnya seperti apa. Misalnya Menyentuh banyak hal ya, ternyata dia di masyarakat bisa mengamalkannya atau mengajarkannya kepada anggaplah di program RT-RT-nya misalnya gitu kan, di anak mudanya, di jadi ke Karang Taruna. masyarakat ya, Iya, ke bukan masyarakat. hanya di sekolah. Jadi kan nanti output-nya itu sehingga menjadi impact atau benefit. Jadi apa? Oh, ternyata kan itu juga jadi daya jual sekolah yang di Kalimantan Selatan. Oh, di mana ini sekolahnya? Oh, di SMK 1 Amuntai ya kan. Oh, sekolahnya di Citra Madinatul SMA Ilmi. Pesirul Ilmi. Jadi apa? Oh, ternyata anak-anaknya selain SMK bisa juga. Kalau kami kan terkenal kan karakter Islaminya, religiusnya di Citra Geraha itu. Tapi tetap kami bagaimana caranya ilmu yang ada di mereka itu kami anggaplah pondasinya ilmu agama, tapi mereka bebas mau jadi apa. Jadi kalau jadi dokter silakan, jadi ahli IT silakan, tapi pondasinya adalah agama. Seperti itu yang kami tanamkan di luar biasa. SMA Plus Citra Ilmi. Ini jadi tidak terasa nih bincang-bincang sekian menit bersama dua narasumber hebat, kepala sekolah berprestasi di bidangnya masing-masing. Nah, sahabat edukasi Banua, kita sudah dengarkan bersama-sama kiprah dan best practice dari dua orang hebat di depan saya ini. Saya jadi banyak terinspirasi, dan mudah-mudahan juga sahabat edukasi Banua di Kalimantan Selatan juga bisa mendapatkan informasi yang cukup, bisa mendapatkan hikmah, juga intisari cerita yang mungkin bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Terima kasih Pak Heri, Pak Indra, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol di acara Poyu Podcast BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sayang sekali waktunya singkat dan sudah habis. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi, bisa sharing lebih banyak. Siap. Sahabat edukasi Banua, jangan lupa tadi kita sudah menyimak satu inti dari pembicaraan kita, bahwa pengembangan dan implementasi TIK di dalam pembelajaran di sekolah itu sebenarnya bukan hanya untuk guru, tapi bagaimana juga kita mengoptimalkan siswa untuk ikut serta terlibat di dalamnya, karena bagaimanapun bagusnya pembelajaran adalah pembelajaran yang sifatnya student center, berpusat kepada siswa, di mana guru berfungsi sebagai fasilitator yang akan mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Heri. Demikian sahabat edukasi Banua, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.